Tak tahu ngapa dikatakan gula puan. Katik gula laki. Yang ada puan ni. Gula puan basah sama gula puan kering. Sama-sama sekaleng. Kapan ditimbang? Berat yang mana? Berat yang basah. Tapi sama-sama sekaleng. Beras basah sama beras kering sama-sama sekaleng. Berapa timbangannya? Sama tak? Tidak sama. Tapi takarannya sama tak? Sama. Tak baca dibudikan. Setakar itu misalnya setakan sekaleng itu. Misalnya beras sekaleng. Sekaleng minyak samin. Sekaleng minyak samin itu kapan dimasak cukup untuk orang 8. Mugolah dia basah, mugolah dia kering, tetap cukup untuk orang 8 kan? Benar tak? Cerita kan? Tapi coba kalau seandainya beras sekaleng tadi yang kering, berapa misalnya jadinya? 2 kilo. Kita basahi 2 kilo juga. Cukup tak akhirnya untuk orang 8? Tak cukup. Nah, zaman dulu, zaman Nabi SAW itu kalau lebih kecil dari kurma itu ukurannya pakai takaran. Kalau lebih besar dari kurma itu pakai timbangan. Nah, kalau timbangan berarti mainnya berat. Nah, ini 1 mud itu berapa kilo? Aslinya tak pacak dirumuskan. Aslinya tak bisa dirumuskan. Karena beras lain-lain. Ada beras hancuran, ada beras buntet, ada tidak? Ada beras pulen. Nah, tak tahu ini timbangannya sama apa tidak. Coba-coba ke kamu sekaleng susu tu. Sekaleng susu di rumah tu kan, insya-Allah ada nih sekaleng ini kan. Atau secangkir. Secangkir. Nah, ni beras bagus. Beras apa misal? Beras bagus nah. Saya timbang sama beras yang tak bagus. Coba tengok timbang juga. Sama tak? Sama-sama secangkir. Itu beda kadang. Ya kita banyak yang punya ada ukuran itu. Tadi rencana nak bawa tadi tu pon tu. Ukuran 1 mud dari Tarim sana. Di Hadramaut sana kita beli ukuran 1 mud. Itu 1 mud itu dalam di mana di Arab sana ada 2 versi. Ada yang 1 mud yang kita mungkin dapat WA-nya. Wah, yang sudah di-share kemana-mana tu berkali-kali sudah. Nah, 1 mud itu pakai wadah itu ada agak nyumbung. Tahu nyumbung Munjung. Tahu munjung? Tak tahu. Bahasa tahu Paham munjung sampai macam cak gunung gitu Nah, itu. Ada yang macam itu. Ada yang diratokan. Nah, itu. Nah, kalau yang diratokan itu bisa 1 mud banyu. Tapi kalau yang munjung, mana pacak banyu munjung. nah, kalau di Tarim sana itu namanya mud tarim yang tak ada yang rato. Kalau yang tak rato itu munjung itu mud sewun. Nah, itu bisa kalau dipakai kalau beras. Mana kalau yang kita beli itu adalah mud tarim. Nah, yang ada Yang ada di WA itu terkadang itu kiriman itu ada yang munjung. Nah, itu 1 mud. Balik lagi 1 mud tadi. Nah, 1 mud tadi itu tidak bisa diukur tadi. Nah, cuma kapan kita timbang yang kita punya tadi, terkadang 7 on, terkadang 7 on lebih, seringnya antara 7 on sampai 7 on setengah. Seringnya 1 mud itu nih. Kita timbang itu beras itulah kadang-kadang. Beras kok itulah kita kadang 7 on jadinya. Kadang 7 on setengah. Kadang 7 on 2 garis. 7,2. Terkadang macam itu. Jadi kita mbeknya berapa? Mbek 7 on setengah. Jadi berapa kilo? 3 kilo. Sekarang alhamdulillah ada beras 3 kilo langsung. Zakatnya. Nah, 2 kilo setengah itu macam mana 2 kilo setengah? Dulu kita pernah baca juga, pernah jengok tabel dalam kitab itu
Di pinggiran kitab. Dalam kitabnya itu dah ketik pinggirannya be, tambahan. Nah, dulu waktu kita jenguk itu 1 mud sama dengan 6 on. 6 on. Berarti kalau 6 kali 4 24. Nah, makanya dibulatkan 2,5. Nah, ini tidak tahu ini. Ini mungkin dulu begasnya enteng kali. Ya kan, misal kan 1 kaleng tadi kan. Kalau seandainya begasnya berat pula timbangannya. Tapi sama-sama sekaleng. Mungkin kaget ke depannya lagi lebih berat lagi kali. Sekarang ini kan banyak setan dacing itu kan. Setan timbangan itu banyak. Dengan berbagai macam cara. Begasnya enteng, kita tunjuk ya apa pemberat dikit biar lebih banyak untungnya. Bisa baik macam itu kan. Nah, tapi kalau seandainya diwadahkan tidak baca mudi kecuali wadahnya itulah dia apa tambahi sesuatu misalnya tengah-tengahnya tuh masukkan. Nah, jadi tidak nyampe nian 1 mud, tidak nyampe nian sewadah tadi. Cuma kejingoan itu. Tahuan itu kalau cak itu. Nah, ini apa? Tidak bisa diukur, dipastikan tidak bisa sebenarnya. Dirumuskan itu tidak baca. Bisa berubah? Bisa berubah. No, kemarin 6 on, apa sekarang ni berubah? Apa berasnya berubah? Bisa jadi. Bukan berasnya berubah jadi semut, bukan. Berubah apa berasnya itu? Dulu pernah kita bertanya sama wong yang seumuran sama ibu kita. Seletingan sezaman sama ibu kita. Dia mengatakan dulu beras 1 kilo, dulu agak banyak dibandingkan sekarang. 1 kilo dulu agak banyak dibandingkan sekarang. Nah, berarti kalau macam ini, kalau ngambil omongan ini, berarti agak lebih berat sekarang ini. 1 kiloan itu. Nah, cuma kalau seandainya kita nak ambil hati-hatinya 3 kilo. Nah, 3 kilo kita keluarkan zakat. Lebih, tidak masalah lebih. Kurang, berarti masih ada kewajiban yang harus kita sempurnakan. Ada kewajiban yang belum kita sempurnakan. Belum terlaksanakan. Ukurannya kemudian niatnya kapan? Beras ukurannya 3 kilo atau 4 mud. Kemudian lagi niatnya. Kapan niatnya? Niatnya ketika kita memisahkan antara harta kita dan yang zakat kita. Beli beras 10 karung. Untuk apa? Untuk makan selama puasa sampai lebaran. Belilah itu. Mana zakatnya? Belum kita pisahkan. Kapan kita pisahkan? Yang ini kita makan kalau, yang ini untuk zakat. Nah, sudah kita pisahkan itu, disitulah niatnya. Situlah waktu niatnya. Sampai kapan boleh niat itu? Belum diniatkan, kaget lah. Kaget niatnya. Belum diniatkan sampai kalau beras tadi sudah ditunjukkan sama wong. Sama misal fakir miskin dah ditunjukkan. No, kau belum niat. Sudah lewat. Ganti lagi, zakat lah. Beli lagi barangnya. Zakat. Bukan zakat lagi. Bukan. Kalau zakat lagi berarti tadi sudah zakat. Nah, ini belum zakat. Nah, itu boleh niatnya. Dari jauh boleh tak niatnya? Boleh. Tidak harus dari parak niat. Nah, cuman kalimatnya kan beda kan. Kalau ini parak, kalau itu jauh kan. Nah, kan biasanya kita galakkan aja ini. Ini zakat fitrah aku dan zakat fitrah orang yang berada dalam tanggungan aku. Itu kan ini harus dipegang tak berasnya? Tidak. Pegang ke putar-putar ke galau-galaunya kan kena galau berasnya kan sekarung itu kan sama tangan kita kan. Dah. Ini itu apa tuh? Menunjukkan kalimatnya ini itu kan dekat. Nah, ini zakat fitrahku. Yang ini, yang itu bukan. Tuh. Yang belah sana tuh bukan, yang ini. Kalau seandainya jauh misalnya, itu zakat fitrahku dan zakat fitrah orang yang berada dalam tanggung aku. Boleh tak? Boleh.
Ya. Itu zakatnya. Kita di kantor, boleh tak niatnya? Boleh. Berasnya di mana? Di gudang. Boleh. Niatnya tu. Tidak harus paraknya tak? Tak harus juga nak dipegang tak? Ya. Kemudian lagi niatnya diberikan ke siapa? Diberikan zakat tadi kepada orang yang berhak menerimanya. Ingat kalimatnya berhak menerimanya. Kepada yang berhak menerimanya. Kalau kepada yang tidak berhak menerimanya, belum sah zakat kita. Harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak menerimanya itu? 8 ekor itu. Fakir, miskin, ibnu sabi apa? Fakir, miskin, ibnu sabil, orang yang berjihad di jalan Allah fi sabilillah, kemudian wong yang punya utang, terbelit utang, kemudian hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya, kemudian lagi amil dan mu'allaf. 8 ekor ini yang berhak nimo. Kalau kita tidak kati label 8 ekor ini, jangan berani-berani ngembek hak wong lain. Itu bukan hak kita. Ya, kalau bukan label 8 ekor ini, kati label kita ni, fakir bukan, miskin bukan, ibnu sabil bukan, fisabilillah juga bukan, mu'allaf juga bukan, apalagi amil juga bukan, hamba sahaya juga bukan, punya utang tak? Tidak. Wong lagi punya utang sama aku ni. Kan? Tidak boleh ngambil zakat. Ini aku nak zakat sama kau. Oh iya, terima kasih. Tak boleh macam itu. Itu makan hak wong lain. Jangan basing terima-terima baik kita. Ni hati-hati ni je ni. Khususnya misalnya yang tahu misalnya yang tahu tu. Kemudian siapa ini? Fakir. Fakir ini siapa? Fakir ini wong yang ada gawian, cuman pendapatannya tidak mencukupinya. Separuh juga tidak cukup. Separuh juga tidak cukup. Dia mestinya pendapatan dia tu misalnya makan dia tu bukan lauk tempe tahu tu sampingan. Misalnya ada iwaknya makan tu. Iwak lauk iwak bukan iwak lauk bukan, lauk iwak. Ada kayak ayam. Tidak ada sehari itu ayam sama iwak bukan, udang bukan, dah. Ya lauk yang sepantasnya, yang pantas, bukan lauk terpaksa. Kalau lauk terpaksa tidak masuk kriteria ini. Lauk terpaksa itu kan apa? Tempe, tahu, apa telur masuk lauk terpaksa tu. Telur, wong berapa anaknya? Oh, ada wong 8 anaknya. Telur ni baca beli 2 ekor. Wah, belilah kubis campur-campur ke telur 2 bagi wong 8, bagi 8 ekor. Ini tak masuk standar ini. Tak masuk standar. Yang standarnya. Tak tahu kalau di Indonesia ni standarnya macam mana. Tapi masing-masing lain-lain. Lain-lain. Kita misalnya ngawin ni anak gubernur. Anak gubernur. Lain makan anak gubernur ni. Ya kan seminggu sekali tu ada daging. Ya kan pasti ada daging. Maka harus kita cukupi itu. Anak gubernur tu. Misal baik ini kan. Harus cukupi itu. Kalau seandainya ada makannya apa? Makannya ada iwak, ada daging. Daging setahun sekali pas tahun baru atau pas lebaran tu lah. Ini berarti di bawah standar. Ukuran bininya tadi di bawah standar. Jadi termasuk macam mana kehidupan waktu sama ibunya, sama bapaknya waktu masih gadis. Kalau seandainya dia tadi, standar kalau lanang tadi standarnya setempat. Macam mana standar setempat? Tak tahu kalau kita ni apa dia standarnya? 4 sehat 5 sempurna apa? Kita juga 4 sehat 5 sempurna, tak tahu juga apa dia isinya kan? Pokoknya yang standar lah. Yang jelas
tempe tahu bukan standar gitu. Itu sampingan. Pinggirannya. Makannya tuh nasi, kuah apa misal kita nih lauknya tuh misal iwak, lauknya kan ayam tuh. Yang ininya. Nah, mencukupi tak misalnya kita begawi beli yang cak itu tuh. Dalam sehari itu, ini duit aku ni berapa? Dapat gaji misalnya dewean ini, bujang misalnya dapat gaji sehari 50.000. Kata bapaknya begawi. Emaknya udah dicukup oleh bapaknya. Kemudian dah kecil lagi, bini belum ada, apalagi anak. Kemudian 50.000 tadi kalau seandainya dia belanjakan beli beras untuk dia, kemudian beli lauknya yang standar, nghabiskan duit misal 25.000, berarti punya kelebihan. Ini kalau model macam ini namanya kayo. Ya, bujang ini bujang kah? Kayo. Nah, kalau seandainya dia kebutuhan dia misal itu baru kebutuhan makan kebutuhan yang lainnya juga. Tempat tinggalnya misal kalau dia nyiwo, ngontrak misalnya, hitung juga itu tempat tinggalnya. Nah, kalau seandainya tidak, rumah sudah ada, tidak kata cuman itu nah, berarti dia ini termasuk hitungan wong kaya. Tidak berhak nih mau zakat. Nah, wong yang fakir itu kalau seandainya kebutuhannya itu 100.000, dia dapat cuman 40.000, 30.000, di bawah 50. Nah, ini namanya fakir. Kalau miskin, pucuk 50.000. Tapi masih di bawah 100. Nah, itu standarnya, aku nih kalau standarnya 100 dapat. Kalau 100, ayo nih, baru cukup. Kalau di bawah 100, tidak cukup. Nah, tidak cukup, pacak ngutang ini. Dengan kehidupan sehari-hari ini. Berarti standar dia 100.000. Kalau seandainya dia dapat 200.000, berarti kaya dia. Butuhannya 100.000, dia dapat 200.000. Kaya 150 bila kaya tu. Nah, kalau 110 kaya juga. Kalau 105.000 masih miskin. Masih miskin. Kalau 107.000 nah baru satu mut tadi. 100.000 lebih 1 mut. Nah, baru kaya. 1 mut itu kan paling kan 7 on berarti 7.000 kan. Kalau beras 10.000. Nah, 7.000. Baru masuk dia kaya, lebih 1 mut. Harta dia lebih 1 mut. Nah, itu kalau seandainya punya gawian. Kalau tidak punya gawian, nah, jengok. Dia ni malas tapi tak. Kalau malas, berarti kaya. Tak butuh duit. Kaya. Nah, kan macam cak wong di jalan-jalan nongkrong-nongkrong, nah megang gitar tang di pojok apa jembatan itu. Nah, itu wong kaya galau itu tuh. Ngapa dia tak butuh duit? Tak jangan duitnya. Tak kata duit, tak apa-apa dia. Sama baik dia. Nah, itu kaget cuman ini galak jadi toyol. Kapan sudah bagi zakat, wah mulai dia. Maksi, aku ni miskin juga. Kau kalau miskin nggak berani nyari duit. Nah, nyari misalnya kalau memang butuh. Kalau butuh, cari. Ini tidak nyari, berarti tidak butuh. Kalau tidak butuh, berarti kaya. Maka tidak berhak dia nerima zakat. Modal zakat kamu ni kan? Udah balai kan? Kan tidak wajib wong tua kamu nafkahi. Tapi kamu tidak bergawe. Kaya berarti. Iya, kaya berarti kamu ni. Tak bergawe kan? Bergawe tak? Kalau bergawe, tergantung pendapatannya dengan kebutuhannya. Kalau seandainya tidak, tidak ada bergawe, ngapa tak bergawe? Lagi belajar ini. Walaupun lagi belajar, tetap masih bisa bergawe. Tetap bisa bergawe. Kecuali ngapa kau tak ada bergawe? Sudah mencari sana, mencari sini, tak dapat juga. Cari sini, tak dapat juga. Atau dapat, dengar baik, berhenti kong. Nah, ini baru boleh ni. Baru miskin ini atau fakir ini. Nah. Kemudian apa? Kalau seandainya dia itu cacat misalnya, tak pacak bergawe. Bukan
bukan apa? Bukan apa namanya? Bukan dak begawe, dak pacak begawe. Ini bisa dikategorikan dia ni fakir atau miskin. Macam mana ini kalau yang dak begawe ni, yang dak pacak begawe ni, dihitung dia ni kaya atau dak kaya? Jika berapa umurnya? Umurnya misal 30 tahun. 30 tahun misal. 30 tahun. Kemudian dia meninggal ini kira-kira umur 60 lah. Kita standarkan seluruh orang tu 60 tahun. Berarti sisa umurnya berapa? 30 tahun. Kebutuhan sehari-harinya berapa misal? 30.000. Berarti 30.000 per hari tadi dikali ke 30 tahun. Berapa? Sekian. Ya kan? 30.000 kali ke setahun berapa? 355 hari. Ambil tahun Hijriah. 330.000 dikali 355 dikali 30. Misal, berapa jadinya? Ada yang hitung? Berapa? 350 juta. Oke. 30.000 dikali 355 dikali 30. Rusak kalkulator. Coba. Wah, 3 juta, 503 juta. 319 juta. 319 juta 500. Nah, 30.000 dikali 355. Oh ya, dikali 30. 319 juta setengah. 319 juta dia berhak menerima zakat sampai situ. Lebih 7.000. Satu mud tadi. Lebih satu mud itu banyak dia ni. 319 juta. Kalau dia punya duit 100 juta masih berhak menerima zakat. Sampai berapa? Sampai 319 juta 507.000. Kalau sudah sampai itu duit dia tidak berhak lagi menerima zakat. Atau kalau dia punya duit 320 juta, 319 juta 507.000, maka dia dah berhak menerima zakat. Kaya dia. Karena ini mencukupi untuk seumur hidup dia. Lebih pula. Ada lebihnya. Itu dia dah berhak menerima zakat. Sama seperti yang miskin tadi. Miskin tadi kurangnya berapa? Misal miskin tadi kurangnya 2.000. Berapa umur dia? 40 tahun. 2.000 dikali 40 tahun tadi. 20 tahun. Sisanya kan 20 tahun. Kali ke? Berarti dia ni miskin, berhak menerima zakat. Sampai berapa dia berhak menerima zakat? Sampai cak tadi tu. Lebih 7.000. Tak boleh lagi dia berhak menerima zakat. Label dia bukan miskin lagi. Kaya. Tak berhak menerima zakat. Fakir jadi macam itu juga. Kurangnya berapa? 60.000. Berarti 60.000 dikali, misal umur dia 30 tahun. Berarti kali 30 dikali ke 355 dikalikan 30. Itu dia berhak nerimanya, nerima zakatnya. Kalau umurnya 50 tahun, berarti kali ke 10 tahun. Kalau umurnya 60 tahun, habis. Kali berapa? Kali setahun. Tahu-tahunya panjang umur orang ini. 61 tahun. Tahun depan berhak nerima zakat tak? Berhak nerima zakat. Dia tak pacak bergawi lagi. Masih berhak nerima zakat. Fakir atau miskin. Jengok duit dia ada berapa duitnya. Cukup dah untuk setahun. Terus macam itu setahun terus. Sampai meninggal dia. Dia berhak. Kalau seandainya misal 30.000 tadi dikali 355. 10 juta 650.000. 10 juta 650.000. Dia punya duit 8 juta. Masih berhak nerima zakat 2 juta 650.000 lagi.
Kalau seandainya dia punya harta duit 20 juta, tidak berhak menerima zakat. Gede ni misalnya, nenek ini tidak berhak menerima zakat, kakek ini tidak berhak menerima zakat. Ngapa? Dia punya duit 15 juta. Sementara kebutuhan dia bisa terpenuhi dengan 10 juta 650 ribu. Mafhum itu nama fakir miskin. Tinggal kita jengok tu lah. Mana kita jengok di kita ada tak fakir, ada tak miskin. Kalau ada, berhak menerima zakat. Kalau tidak berhak menerima zakat. Termasuk juga wong kaya adalah seorang istri yang sudah dicukupi oleh suami. Istri yang sudah dicukupi oleh suami itu namanya wong kaya. Istrinya makan sudah dipenuhi, bajunya dibelikan oleh lakinya. Sudah kaya namanya. Selagi laki masih hidup, lagi masih memenuhinya. Kalau lakinya tidak memenuhinya, berarti miskin. Berapa kurangnya? Kurang 10 ribu. Kurang 10 ribu laki aku tunjuk tu. Kalau total ni dalam sehari itu 10 ribu. Berapa umur kau? Umur aku baru 25. Misal kan. Berarti sisanya masih berapa? 35 lagi. Kali ke baik aja itu. 10 ribu kali ke 355 kali 35. Sekian. Itulah yang dia berhak menerima zakat. Lakinya berhak tak? Berhak. Lakinya miskin. Makanya kurang ngenjuk tu. Ya. Cuman jangan kita kalau zakat nanya sama kau kurang tak ditunjuk oleh laki kau. Jangan. Taboknya kau macam itu. Lemak lah misal kita ngenjuk siapa? Ngenjukkan ke lakinya. Ni enggak misalnya kita lakinya gawinya apa ngojek misal kan. Pendapatannya berapa misalnya? Kadang-kadangan. Kadang dapat, kadang tak dapat. Nah, jengok malam Id ni dapat tak kau? Malam Id ni dapatnya banyak misalnya. Sudah itulah ukurannya. Berarti kalau seandainya lebih dari cukupnya, kaya berarti dia. Nah, kalau pendapatannya standar macam itulah terus. Nah, standar kalau tinggal itu kita tunjukkan sama dia. Nah, itu fakir atau miskin. Kemudian yang ada di dalam kehidupan kita ni di sekitar kita ni di antara 8 ikok ini itu yang ada paling 4 ikok. Fakir, miskin, wong punya utang, sama wong dalam perjalanan. Mu'allaf mungkin di sebagian tempat deh. Nah, kalau yang lainnya hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya, kate. Amil, kate. Wong jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, tak ada. Paling kalau nak ke Palestina sana, itu lagi berperang sama Israel. Itu paling ada. Tunjuklah zakat ke sana kan. Kalau apa yang ada sekitar kita ni paling yang itu baik. Amil zaman sekarang ni tak katik lagi. Ngapa? Karena amil itu yang ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk ngurusi masalah zakat. Kalau Baznas itu atau Bazis itu bukan amil juga. Dia memang ditunjuk oleh pemerintah, ditugaskan oleh pemerintah. Cuman bedanya amil itu begawe. Kalau Bazis tak begawe. Baznas itu tak begawe dia. Ya. Tak begawenya macam mana? Kalau amil itu didatanginya. Kau zakat. Kau zakat. Karena apa? Perintahnya apa? Khudz min amwalihim sadaqah. Ambil dari harta mereka itu sebagai zakat. Berarti datang dia. Tengoklah cerita Rasulullah tu kan. Ditagihnya sak laba tu kan. Didatangi kan. Bukannya sak laba natangi Rasulullah, aku dak ada mengeluarkan zakat dah. Ditagih. Kemudian dia dak galak mengeluarkan zakatnya. Sama seperti Qarun, ditagih oleh Nabi Musa untuk mengeluarkan zakat, tidak galak juga. Nah, itu
dia datangi dan amil itu dia mendata wong yang berhak nerima zakat. Karena macam ini amil itu cak ini lah. Amil itu tak boleh lolo. Amil itu harus tahu budi wong kakek zakat kau ni. Udah tak nyampe zakat aku. Tak nyampe. Tak baca ngitung amil. Budi wong. Amil itu ni kan kena toko kau ni. Ini hitungannya kena zakat ini. Berapa ini? Ini kalau diborong wong ninjuk berapa nih misalnya ini. Wah totalnya ini kau ni 200 juta kena zakat kau ni. Zakat. Belum aku zakatnya. Belum setahun aku. Kapan kau setahunnya? Kaget tanggal 1 Muharram. Tulisnya toko Cemerlang 1 Muharram zakat. Tulisnya oleh amil. Kaget kapan tanggal 1 Muharram? Pagaknya. Zakat. Kalau ngomong tanggal 1 Muharram zakat. Mana? Jadi itu amil bukan duduk macam ini be. Uang zakat payu tidak sudah, bukan. Makanya tidak masuk amil lagi sekarang ini. Ada tak yang cak itu? Ada? Bukan, amil yang sesuai itu. Yang duduk ngokangnya itu ya banyak itu. Itu yang tidak ada apa? Bukan dikatakan amil itu. Amil itu macam itu. Amil itu misalkan ini. Dia misal di mana daerah seberang daerah perkampungan misalkan amil kan. Nah, dia nyatat siapa yang zakat tagihnya kaki. Siapa yang berhak nerima zakat, dicatatnya. Jadi misal kan, misal zakat fitrah beras. Berasnya berapa? 10 ton. 10 ton tadi dijingoknya. Oh, di tempat kita ni ada miskin, ada fakir, ada apa lagi? Ibnu Sabil misal kan? Sabil. Wah, ni 3 ikut macam. Berarti beras 10 ton tadi bagi 3. Bagi 3. Ini bagian untuk Ibnu Sabil, ini bagian untuk fakir fakir, ini untuk miskin. Habis. Ada berapa orang fakir? Ada wong 10. Berarti 10 apa? Berapa ya? 10 dibagi 3, 10 ton bagi 3 tadi dibagi 10. Habis kan? Habis tak? Habis kan? Mana ada ceritanya beras fitrah masih ada. Sisa beras fitrah dah kata sisanya tu. Wong miskin ada berapa? Ada 40 ekor. Sudah 10 ton dibagi 3 dibagi 40. Hasilnya berapa misal 10 kilo. Tunjuklah 10 kilo 40 ekor wong miskin tadi. Macam itu cara bagi beras apa kalau seandainya berkumpul tu. Kita pun macam itu juga sebenarnya. Kita mengeluarkan zakat itu ya. Berapa? 3 kilo. Ada orang fakir di sini, ada orang miskin. Ada fakir sama miskin. Sudah belah dua. Belah dua apa? Nanti tunjukkan fakir, tunjukkan miskin. Hasilnya macam itu aslinya. Ada berapa orang fakir? Ada orang 10. 3 kilo belah 2 bagi orang 10. Wah, ini ngejual ayam ini manusia. Ya kan? Nah, kalau banyak tadi kan pacak kan? Nah, itu makanya ada amil itu lemah. Ada amil tadi, jadi kantap ngenonya tuh. Kalau seandainya kalau kita dewek baik dikit, akhirnya nah 3 kilo tadi yang kita dewekan tadi boleh kita tunjukkan fakir baik, boleh. Atau kita tunjukkan miskin bes kak. Nah, boleh. Sikok wong, boleh. Nah, aslinya kalau seandainya pakai amil dibagikan dengan caranya gato. Makan gato. Wah, jadi lebaran tu, wah, tengok tu senang kalau. Katik yang susah. Kapan didatangi? No kau, katik apa-apa? Ketupat lagi tak katik. Nah, akhirnya kan kita tadi senang gara-gara tengok tetangga kita susah, melok susah juga. Kalau seandainya misal bagi gato tadi, gato senang kalau, bahagia kalau, benar hari Id memang ini. Juga kalau seandainya kita memberi zakat, sebagusnya itu kepada wong yang berhak nerima tadi, yang dekat, yang parak sama kita. Walaupun bukan keluarga kita yang parak sama kita baik. Ngapa? Karena hari lebaran kita nyengok dia.
Nah, jadi sama-sama bahagia kalau itu. Boleh baik boleh kalau boleh kita nak unjukkan keluarga kita di mana? Di mana? Kampung sebelah sana atau dua kampung di sebelah sini. Nah, boleh baik. Boleh mah? Boleh baik. Kemudian juga usahakan jangan ngenjuk Habib. Usahakan baik nih. Usahakan jangan ngenjuk Habib. Ngapa? Zakat itu tidak aslinya tidak halal bagi keturunan Nabi. Tidak halal. Bani Muttalib sama Bani Hashim. Dua kau ini tidak halal, tidak boleh. Jadi kalau kamu misalnya sebagusnya baik nih, sebagusnya tunjukkan ke mana? Ke yang bukan Habib. Nah. Kalau ustad atau kiai misal, bukan Habib, bukan ustadnya. Mana? Boleh tak? Boleh selagi labelnya fakir atau miskin. Guru boleh selagi labelnya fakir atau miskin atau yang lain yang berhak menerima zakat. Kalau tidak, nah, cuman alangkah bagusnya kalau seandainya wong yang berjasa sama kita, jangan juk zakat. Juklah hadiah. Zakat sama yang lain weh. Sama cak sama wong tua kita. Sama wong tua kita kalau seandainya kita tidak sanggup memberi nafkah wong tua kita, berarti wong tua kita miskin, kita juga miskin. Kita mengeluarkan zakat. Sama bapak kita miskin kan bapak kita kan? Boleh tak? Boleh. Tapi jangan ada yang nunjuk zakat apa setahun sekali kan? Usahakanlah nunjuk tuh. Kalau misalnya orang tua tuh usahakan per hari, per minggu, per bulan atau tak baca juga per 2 bulan, jangan per tahun. Zakat nunjuk ke bini boleh tak? Tak boleh. Tak sah karena bini kaya. Sudah dicukup ya leh. Istri tadi apa? Suaminya. Lemaan ini. Balik modal apa? Balik pokok namanya nih. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang tanyakan lagi? Ada tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan tadi kan kita sudah mengetahui yang mana amil, yang mana bukan, ya Ustaz. Tapi kebanyakan masjid-masjid di Palembang ini dia itu ada pembagian amil, cak itu Ustaz. Ada pembagian amil dipotong 1/8 untuk amil-amil yang jago zakat itu Ustaz. Nah itu cak mana Ustaz? Kalau kita nak diomongin kan itu bukan memang haknya kan Ustaz. Ya. Nah tapi mereka tuh yang ngumpul ke zakat itu kan yang sudah capek-capek kan cak itu kan. Nah itu cak mana Ustaz? Ya. Terima kasih. Itu sebenarnya bukan amil tapi amil-amilan atau sukarelawan. Kalau sukarelawan itu tidak kasih upahnya. Namanya kan sukarela. Nah, kan ganti upahnya. Kalau amil bukan amil. Jadi macam mana? Ya macam itulah dia. Kalau seandainya dia nerima, dia ada label fakir, ada label miskin. Kalau seandainya dia ada label fakir, label miskin, berhak dia nerima. Tapi dia tidak boleh nagih. Bagian aku mana? Aku nyago ni. Tak boleh. Tak boleh. Tak ada hak dia. Ngapa kawan di sana? Paling kalau dia hak tu, aku ni miskin juga. Cak itu. Aku ni fakir juga. Paling cak itu dia. Dia ni apa minta hak fakir atau miskin dia. Kalau hak untuk nyagonya dak kati. Hak untuk ngurusnya dak kati. Akhirnya macam mana? Ya akhirnya ya cak itu. Kalau macam itu sudah malah gawe kalau kamu dewean sudah cak itulah. Memang macam ini. Jadi apa? Untuk sekarang ini bagusnya kita mengeluarkan zakat itu kita dewek mengeluarkannya. Kita dewek menunjukkan sama wong yang
berhak nerimonyo yang kita tahu nian wong tersebut. Kalau seandainya ada wong datang, biasa kan, rombongan itu kan datang, zakatnya ada zakat dah, itu kan, ngawak lagi rombongan dia kan, itu. Nah itu kita tidak tahu dia ni miskin atau fakir atau tidak. Lemahlah tak usahlah. Kalau tidak tahu, kalau kita tahu, jugalah tak apa-apa zakat kita. Kalau tidak tahu, tak usahlah. Cari yang tahu nian. Jadi memang kita sudah menyalurkan zakat fitrah kita. Nah zaman sekarang ini yang cek itu model-model apa? Amil-amilan tadi itu banyak tidak tahu juga. Kadang-kadang unjuknya ke anak yatim. Anak yatim berhak tak nerima zakat? Dah kata anak yatim. Anak yatim itu belum balik. Bapaknya sudah meninggal. Kapan dia sudah balik? Bukan anak yatim lagi. Dia pacak yatim ke wong. Kapan dia kawin, beranak, dia meninggal, anaknya ya yatim. Ya kan? Itu kan. Nah, sementara budak kecil tidak mungkin kita nunjukkannya zakat, ijab kabulnya tidak sah. Ijab kabulnya tidak sah. Nah ini unjuknya ke janda, unjuknya ke mana? Ke masjid untuk renovasi masjid. Masjid bukan wong. Ya, ini unjukkan itu kepada wong yang berhak itu, zakat itu. Kalau sedekah, amal jariah, ya tak apa-apa. Kalau zakat tak, unjuknya ke fakir miskin itu yang tadi 8 tadi golongan itu. Kate golongan masjid itu. Janda juga kate menjanda tu ada label fakir atau miskin, berhak dia nerima zakat. Nah itu kadang-kadang macam itu. Karena salah cara tadi, nah, akhirnya ya itu nah. Sudah barang lah sudah jadi. Barang lah jadi macam ini, repot kita akhirnya. Dan itu pun kalau macam itu jadi apa? Jadi apa? Ladang istilahnya. Ini lah aku melok ngurus ini belah. Dapat kayak ini. Padahal bukan amil. Amil itu yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi macam mana kita ya? Baca-baca lah kita dewek. Pengen zakat sah, ya carilah yang sebenarnya. Zakat kita sah. Kalau misalnya kita ragu ke masjid ini, mati ini pasang terabas ini masjid ini ngenjuk ini. Ya. Wong mano nunjuk-nunjuknya kalau. Ya. Kiai nunjuknya, ustaz nunjuknya. Padahal umam tereng kiai tadi. Ya. Atau ustaz tadi sudah tercukupi banyak duitnya, sudah. Ini tidak usah lanjut lagi kita zakat ke situ. Kita dewek langsung menunjukkan. Dan jangan mudah-mudahan nerimanya. Misal perempuan juga kalau seandainya sudah dicukupi oleh suaminya, sudah tidak usahlah minta. Atau seandainya kita punya istri kita sudah cukupi, kemudian ada uang menunjuk zakat sama bini kita, balik ke? Kau tidak berhak nerima zakat, tak cukup apa aku menunjuk? Agak ngelawan dikit. Apa namanya itu? Harus macam itu karena tidak berhak nerima zakat. Kalau dia ngembeknya berarti makan hak wong lain. Karena dia bukan orang yang berhak nerima. Boleh satu kali. Ya. Ini Ustaz, ada tentang fidyah ini Ustaz. Berapa lah ukuran yang pas untuk ngitung fidyah Ustaz? Oh fidyah. Fidyah itu 1 mud. Fidyah itu 1 mud sehari. 1 mud itu berapa tadi? 7 on setengah. Kita ambil 7 on setengah. Beras. Cuman ingat ini, 1 mud itu harus diberikan sama wongnya, fakir atau miskin. Kalau fidyah cuman fakir sama miskin meh. Kata yang lain kata, fakir sama miskin, tunjukkan. Kalau seandainya 5 hari itu berarti berapa? 10 hari lah. 10 hari. Jangan banyak kan, repot kita ngitungnya. 2 hari lah Nah, 2 hari. Berapa 2 hari?
apa 1,5 kilo, 1,5 kilo 2 hari. Nah, akhirnya kita tunjukkan uang 1 kilo, sikok 0,5 kilo. Misal kan? Nah, terlalunya ini 4 hari 3 kilo kan? Nah, 4 hari 3 kilo. Kita tunjukkan ini 1 kilo, ini 1 kilo, ini 1 kilo. Itu jadinya bukan 4 hari, 3 hari. Ngapa? 1 mud itu harus diberikan sama sikok wong atau 2 mud. Lebihnya tidak dihitung. 2 mud setengah misal. Itu berarti untuk 2 hari. Kalau seandainya 4 mud tadi untuk 4 hari ditunjukkan sama sikok wong, blek 4 hari berarti. Nah, kalau seandainya dibagi 2, bagi 2 berarti 4 hari tetap. Nah, paham? Kalau seandainya bagi 10, bagi 8 lah, bagi 8 berarti setengah mud. Katik mayarnya berarti. Nanti kalau ala sehari, tidak juga sehari. Nah, itu apa? Untuk mud tadi ya. Nah, jadi macam mana kita misal kalau dulu kita pernah bayar mud juga, itu per kantong itu 1 mud per kantong. Jadi nak nunjuk uang ini 2 kok kantong, 2 hari tetap. Nah, ini 3 kantong uang ini 3 hari. Nah, itu per kantong 1 mud. Atau kalau misalnya tidak itu per kantong 2 mud. Nah, selesai gitu kan. Jangan ditumpukkan galo-galonya. Ini berapa mud ini? 30 mud. Bagi ke uang 60. Katik bayarnya. Nah. Alas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini ada Fatihah, ini ada Syifa. Masya Allah. Apa ini? Ambo kera. Apa ini? Masya Allah. Aku tadi ambo kayo. Al-Fatihah biniyat Syifa. Li Nyayu Aliyah Syafirah binti Ki Agus Abdurrahman wa Sarifah binti Ambokra anallah yaghfiru lahuma anallah yashfihima shifaan ajilan shifaan la yughadir saqaman wala alaman ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa la hadratin nabiy sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى طب القلوب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا شافي اشفي أنت شافي اللهم يا شافي اشفي أنت شافي اشفنا واشفي من أوصانا بالدعاء شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما بعده أبدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. هذا ما أقول لكم والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.